kasih. Ya, nanti sesudah selesai pemaparan materi firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, nanti kita bisa berinteraksi melalui sesi tanya jawab atau berbagi pengalaman sesudah ini ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Ya, sudah siap Alkitabnya semua ya di depan kita masing-masing Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini adalah satu bagian pembelajaran yang sangat penting ya bagi kita orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya yang terus memberikan diri kita untuk diperlengkapi kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, pada hari Kamis minggu yang lalu kita sudah membahas topik bagian pertama dari tema yang kita bahas, mengapa Yesus berpuasa. Dan ini adalah bagian yang kedua. Puji Tuhan, senang sekali menyaksikan kehadiran kita semuanya yang penuh semangat dan mendapat hikmat dari Tuhan untuk kita bisa membagi waktu kita bersama-sama belajar kebenaran firman-Nya sebagai bukti komitmen kita bahwa Tuhan sangat memberkati kehidupan kita semuanya, dan kita menghargai itu dengan membawa diri kita bersama-sama untuk sama-sama kita mendengarkan ya kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan kita ya. Bersama-sama kita malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk pada bagian yang kedua dari topik yang akan kita bahas, yaitu mengapa Yesus Kristus berpuasa, dan juga mengapa Rasul Paulus juga berpuasa. Ya, ini ya, bagus sekali ini temanya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya yang telah bergabung dengan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bagian yang pertama pada hari Kamis yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa arti dari puasa menurut Alkitab itu adalah bukti iman menaati hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan. Sekali lagi, arti daripada puasa menurut Alkitab itu adalah bukti ketaatan, bukti iman bahwa orang percaya, orang Israel menaati hukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan. Dan itu bukan hanya menahan rasa lapar untuk tidak makan dan tidak minum, tapi juga untuk stop bekerja, berhenti bekerja pada waktu yang ditentukan saat berpuasa. Jadi bukan hanya berhenti makan dan minum, tapi berhenti juga dari kegiatan bekerja. Ya, itu kalau puasa yang diajarkan menurut hukum Taurat kepada orang Yahudi. Nah, sekali lagi mari kita baca di Imamat pasalnya yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita dari kitab hukum Taurat. Kitab hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara, dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, karena di kitab Kejadian belum diturunkan hukum Taurat oleh Tuhan, tapi di kitab Keluaran ya 19:20 baru dibicarakan tentang hukum Taurat. Jadi kita membaca kitab hukum Taurat tentang puasa ya. Di Imamat 16 ayatnya yang ke-29
Bapak Ibu Saudara, ya mari kita lihat Alkitab kita, Imamat 16 ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-31. Ya, mari kita dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, arti daripada puasa bagi umat Israel. Ayat 29, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Nah, bagi kamu ini siapa ini? Kita lihat ya. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi baik orang Israel maupun orang yang mengikuti mereka, orang Israel di padang gurun, mereka harus berpuasa dan tidak boleh bekerja. Ya, jadi ditujukan kepada orang Israel. Nah, ayat 30, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi tujuannya untuk menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Makanya Tuhan meminta supaya mereka berpuasa dan berhenti bekerja penuh. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya berhenti makan dan minum, berhenti juga dari pekerjaan. Itu puasa yang diajarkan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel waktu itu. Ya, jadi bukan standar manusia, Bapak Ibu Saudara, standar Tuhan. Nah, kita lihat di ayat 31. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Bagi siapa? Bagi bangsa Israel, bukan bagi saya, karena saya bukan orang Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara juga bukan orang Israel. Kita adalah orang dari bangsa lain, dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus tidak ada Israel, tidak ada orang Yahudi, dan tidak ada bukan Yahudi. Semuanya adalah orang-orang manusia baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Tidak ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejarahnya, ceritanya, ya, puasa menurut Alkitab ini adalah kewajiban bagi orang Israel, bagi orang Yahudi untuk penyucian dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah disinilah kita melihat bahwa standar Tuhan bukan standar manusia, standar Tuhan yang tinggi, ya, bukan menurut penafsiran manusia, ya, bukan ketentuan manusia, tapi ketentuan Tuhan, bahwa berpuasa itu adalah bukan hanya menahan diri tidak makan dan minum, tapi juga berhenti dari semua pekerjaan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan juga kita lihat di sini bahwa orang Israel mereka harus bersandar kepada apa? Mereka harus bersandar pada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Ya karena Tuhan menentukan begitu bagi mereka. Ya Saudara, ya bukan bagi kita, bagi mereka. Jelas itu orang Israel, ya, keturunan Abraham, Isa, dan Yakub. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi kita lihat di sini, ya, kita jangan mengambil yang bukan bagian kita, karena itu namanya mencuri. Ya, hukum Taurat juga melarang jangan mencuri, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita melihat di sini bahwa sudah jelas bahwa nanti akan kita memahami dengan baik, Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab pertanyaan dari topik yang kita bahas malam hari ini, mengapa Yesus berpuasa kalau begitu, ya. Nah, itu dia. Nanti akan kita lihat mengapa Yesus berpuasa. Itu yang sangat
penting kita jawab nanti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu juga kita lihat bahwa bukan hanya Yesus, tapi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia juga mengajak menyatakan bahwa dia juga ikut berpuasa. Tapi pasti tidak akan sama maksud Paulus dengan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita memahami dengan baik. Pertama-tama adalah bahwa maksud daripada kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ke dunia ini, ya, dia harus menggenapi hukum Taurat. Amin. Ya, Yesus harus memenuhi tuntutan hukum Taurat, dan itulah sebabnya Yesus harus berpuasa, dan puasa Yesus Kristus tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi, dan tidak ada yang bisa, ya, menyamai puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, standar puasa Tuhan Yesus adalah dia berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Wow, Bapak Ibu Saudara, itu manusia, bukan manusia biasa, itu manusia super itu. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kita lihat tadi dalam Matius pasalnya yang ke-5. Mari kita lihat Matius. Sekarang kita masuk ke kitab Perjanjian Baru, karena hari Kamis kemarin di sesi bagian yang pertama kita sudah melihat, ya, orang-orang Yahudi, nabi-nabi, ya, mereka Esther, Daniel, kemudian ya, puasa Esther, puasa Daniel, ya, puasa Esra dan sebagainya, Daud, itu semuanya mereka dalam rangka untuk menaati hukum Taurat Yahudi. Mereka semua melakukan puasa yang berbeda-beda caranya mereka, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di Matius pasalnya yang ke-5, ya. Jadi disinilah jelas kita pahami salah satu tujuan yang besar, yang sangat besar, kehadiran Yesus Kristus di dunia ini adalah supaya dia menggenapi tuntutan hukum Taurat, termasuk, ya, tuntutan berpuasa. Kita lihat di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 5 ayat 17. Sudah semuanya? Sudah saudaraku, saya akan membaca untuk kita. Matius pasal 5 ayat 17. Ini perkataan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus datang, ya, ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Salah satu tujuan besarnya adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat itu adalah hukum perintah Tuhan yang sempurna, yang menuntut kewajiban dari manusia, dan siapa yang tidak sanggup melakukannya, maka tuntutan maut, tuntutan hukuman akan dikenakan kepadanya. Maka Yesus Kristus mempersiapkan diri untuk menanggung semua hukuman, ya, menanggung semua penderitaan, dan dia harus memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, termasuk dalam hal berpuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bisa dipahami itu, ya? Ya, bisa dimengerti itu, Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali itu, ya. Nah, sekarang mari kita lihat buktinya. Jadi kalau Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu adalah untuk tujuan menggenapi hukum Taurat, termasuk tuntutan berpuasa di dalamnya,
bagaimana Yesus melakukannya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di Lukas pasal 4. Mari kita buka kitab Lukas pasal 4. Mari. Ya, tidak jauh dari Matius, ya, Markus, kemudian kita lihat ada Lukas pasal 4 di sebelahnya, ya. Sudah Bapak Ibu Saudara? Lukas pasal 4 kita baca ayat 1 dan 2, ya. Puji Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya baca ya untuk kita semua. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa Yesus dibawa ke padang gurun? Ayatnya yang kedua. Di situ, di padang gurun, Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ di padang gurun, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu Yesus lapar. Yesus lapar sesudah berapa lama dia berpuasa? Sesudah berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, jadi bukan pindah jam makan dia dari siang kepada malam atau dari malam kepada pagi, tidak begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus sama sekali tidak makan dan tidak minum selama berapa lama? 40 hari. Itu bukan pekerjaan manusia biasa. Itu pasti manusia super Bapak Ibu Saudara. Ya, yang sempurna. Itulah Yesus Kristus membuktikan bahwa dia adalah manusia yang sempurna. Amin. Hanya dia yang sanggup memenuhi tuntutan perintah-perintah Allah dan dia menggenapi semuanya, ya, termasuk tuntutan kewajiban melakukan puasa. Dan tidak ada manusia yang bisa lagi melakukan lebih daripada itu. Hanya Yesus yang menggenapinya. Amin. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Ya, karena itulah Yesus menjadi juru selamat. Ya, Yesus memenuhi standar manusia yang sempurna yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi kita perlu memahami dengan baik apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus benar-benar itu adalah sempurna dan tidak bisa ditambahi oleh manusia, oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi jangan buang-buang waktu, ya. Jadi jangan buang-buang waktu untuk melakukan sesuatu yang berjalan mundur. Amin. Ya, lakukanlah sesuatu yang berjalan maju. Maju bersama dengan Kristus. Amin. Ya. Ya, karena apa? Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menambahi lagi sesuatu yang sudah sempurna karena Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Amin. Mari kita mulai dari apa yang sudah selesai. Ya, bukan dari apa yang masih kurang-kurang. Karena itu akan kurang terus. Bapak Ibu Saudara, manusia selalu ingin mengandalkan perbuatannya, ya, dan meskipun dia tidak pernah yakin bahwa perbuatannya itu bisa memadai, tapi itulah manusia masih mengandalkan saja, ya, usaha, perbuatan, dan apa yang dipikirkannya baik, tapi Yesus Kristus sudah duluan sampai pada kesempurnaan itu, dan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak ada tandingannya. Dia adalah manusia yang sempurna. 40 hari, 40 malam dia tidak makan dan dia tidak minum. Asli Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini yang sanggup melakukan seperti yang Yesus lakukan? Tidak ada yang sanggup. Makanya kita tidak bisa jadi juru selamat. Tidak bisa jadi juru selamat bagi diri kita sendiri, apalagi bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus memenuhi kriteria sebagai juru selamat manusia karena dia sanggup melakukan seluruh perintah Allah, termasuk dalam hal berpuasa. Dia menahan lapar, tidak makan, dan juga tidak melakukan sesuatu yang lain, ya, pekerjaan yang lain selama 40 hari
40 malam di padang gurun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang membantu dia. Manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus mandiri. Yesus berdiri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia yang sempurna, dia melaksanakan kehendak Bapa di surga dan dia berhasil. Amin. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus memuliakan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak bisa melakukan apapun seperti yang dia lakukan. Amin. Kita hanya menerima hasil, manfaat, benefit daripada keuntungan yang besar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan kita bersandar pada kasih karunia-Nya yang sempurna. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita bisa melihat di situ bagaimana keagungan daripada Yesus Kristus. Dia melakukan pekerjaan, melakukan perintah Allah dengan sempurna, full. Bapak Ibu Saudara, pengorbanannya full. Ya, tidak setengah-setengah dan tidak gagal, tidak bercacat, tapi sempurna. Dan itu adalah merupakan pemenuhan standar Tuhan, bukan standar manusia. Memang Yesus adalah manusia yang melakukan perintah-perintah Tuhan, tetapi yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan menurut standar tradisi manusia, tapi itu adalah merupakan standar yang penuh daripada manusia yang sempurna, yang dipenuhi di dalam diri seorang pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, puasa yang sempurna itu dipenuhi di dalam diri siapa? Di dalam diri saudara dan saya. Tidak bisa, saudaraku. Ya, tidak bisa diharapkan puasa bisa terpenuhi di dalam diri saudara dan saya. Tidak akan bisa. Karena apa? Itu pasti bercacat. Itu tidak akan sempurna. Apalagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tadi kalau mereka berpuasa, tujuannya adalah untuk mengampuni dosa mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, melalui apa yang mereka lakukan. Ya, tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, Yesus yang melakukannya untuk kita. Amin. Dia yang melakukan di atas kayu salib, dia yang rela mati, dan dia yang mengorbankan nyawanya. Dia melakukan yang terbaik untuk kita menerima yang bukan dari hasil daripada perbuatan kita sendiri, tapi hasil daripada perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Sungguh ajaib, sungguh agung Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita itu tidak tertandingi dan tidak ada yang bisa melampaui dan tidak ada yang bisa memenuhi syarat seperti itu. Karena itulah kita mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati berkorban, menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, bukan berkali-kali Yesus mengampuni dosa kita. Satu kali dia berkata sudah selesai, maka selesai benar. Itu sudah dipastikan selesai. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi, semua tuntutan hukum Taurat, ya, semua tuntutan hukum Taurat termasuk tuntutan berpuasa, itu sudah disimpulkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah disimpulkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan kata-kata yang sangat dahsyat mengguncang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi manusia ingin menambahi lagi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pasti gagal. Yang Tuhan minta adalah manusia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus saat ini. Sesudah Yesus menanggung di atas kayu salib segala pekerjaan, segala perbuatan yang dilakukannya oleh pengorbanan Yesus Kristus, dia simpulkan sudah selesai. Amin. Jadi hidup kita dimulai dari suatu kondisi yang sudah sempurna ditebus. Amin. Hidup kita dimulai dari kehidupan yang sudah ditebus dengan sempurna. Bukan dari kehidupan yang bercela, yang bercacat. Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk apa Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita masih mengaku bahwa diri kita ini adalah manusia yang berdosa.
Karena upah dosa adalah maut. Yesus sudah menebus kita, menyucikan kita dari segala dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku, sekali untuk selama-lamanya. Karena itu Alkitab, Rasul Paulus selalu menyebut setiap orang yang percaya saat ini adalah bukan orang berdosa. Dia mengatakan kepada jemaat Allah di Roma, jemaat kudusnya Tuhan. Pada jemaat Allah di Korintus, jemaat kudusnya Tuhan. Kepada jemaat Allah di Efesus, jemaat kudusnya Tuhan. Kepada jemaat Allah di Kolose, jemaat kudusnya Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Kenapa? Karena Paulus sudah tahu bahwa dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu telah mengubah hubungan kita yang dulu yang lama menjadi baru dengan Tuhan, bahwa kita saat ini adalah manusia baru. Kita diciptakan baru dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu dan yang baru, hidup kita yang baru, diri kita yang baru, yang sudah diperbaharui oleh kasih karunia Tuhan. Kita melihat itu sekarang menyatu dengan kehidupan Kristus dan mengambil bagian di dalam kodrat daripada kebenaran yang sempurna melalui apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi karena itulah Rasul Paulus mengatakan, ya, karena Paulus menerima firman kebenaran dari Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Sudah Yesus naik ke surga, dia menampilkan dirinya, menyelamatkan seorang, ya, manusia pemberontak kepada Tuhan, seorang yang sangat jahat kepada Tuhan, seorang yang memimpin pemberontakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kasih-Nya yang sempurna atas pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Allah berkenan menyelamatkan seorang yang bernama Saulus dan menjadikan dia menjadi saluran berkat firman Allah untuk menyampaikan berita kabar baik tentang kasih karunia saat ini bagi semua orang tanpa perbedaan. Sesudah Yesus Kristus menyelesaikan di atas kayu salib, menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, sekarang Allah berfirman melalui Rasul Paulus kepada kita, dan kita baca di dalam Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita, Roma pasal 8, dan saya akan membacakan untuk kita bagaimana Allah saat ini memandang hidup kita. Bagaimana saat ini Tuhan Allah melihat kita, Bapak Ibu Saudara, sesudah Yesus mengerjakan dengan sempurna kehendak Allah di atas kayu salib. Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan sekarang kepada kita disampaikan firman kebenaran ini, menyatakan posisi kita di hadapan Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 1 dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu mereka yang hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Setiap orang yang percaya. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa, setelah mengampuni segala dosamu dan dosaku, dikatakan tidak ada lagi hukuman bagi kita. Kita sudah dimerdekakan, ya, dari hukuman yang mengancam hidup kita, karena di ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut dan juga hukum Taurat mempunyai satu spirit, mempunyai satu semangat untuk menghukum manusia yang tidak sempurna. Dan semua orang dikatakan telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, begitu kita menyadari, kita tahu, kita mengerti
bahwa di dalam Kristus Yesus dikatakan kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena itu tidak ada lagi hukuman yang mengancam kita. Sekarang kita telah memiliki damai sejahtera Tuhan. Nah, saudara, di ayat 3 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Tidak mungkin manusia menjadi lebih baik karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mengancam. Hukum Taurat itu menghukum. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu menunjukkan bahwa manusia tidak pantas diselamatkan, bahwa manusia berdosa, dan bahwa manusia itu banyak pelanggaran, dan bahwa manusia itu upahnya adalah maut karena dosa. Itu yang dilakukan oleh hukum Taurat. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam daging Kristus, di dalam tubuh Kristus. Disitulah dipikulkan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ke dalam tubuh Kristuslah ditimpakan semua kesalahan dan dosa kita. Semua kesalahan dan dosa dari semua orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ditimpakan kepada tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, macam apapun dosa, seperti apapun kejelekan daripada dosa, seperti apapun kebrutalan daripada dosa, seperti apapun kejahatan dan keburukan daripada dosa, semuanya dikatakan telah dihukum oleh Kristus di dalam dagingnya. Telah dihukumkan di dalam tubuhnya, menggantikan kita karena kita tidak sanggup menanggung hukuman seperti itu. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menanggung penderitaan sengsara yang seberat itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengambil tanggung jawab itu karena saudara dan saya tidak mungkin bisa mengambil tanggung jawab itu. Satu-satunya yang pantas buat kita adalah kita harus binasa. Kita harus masuk ke dalam lautan api neraka karena kita adalah orang-orang berdosa menurut hubungan kita dengan Adam, nenek moyang manusia. Tapi sekarang kita mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan, dengan Kristus Yesus, sebab kita di dalam Yesus sudah dimerdekakan dari segala dosa dan segala pelanggaran kita. Allah memperhitungkan kesalahan kita kepada Yesus Kristus. Allah memperhitungkan segala keburukan kita kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Allah memperhitungkan segala keburukan kejelekan kita, diperhitungkan di dalam tubuh Kristus, dipikul semuanya, supaya sekarang kita mengerti kasih karunia Tuhan yang sempurna, bahwa Dia sangat mengasihi kita, Dia menanggung semua kesalahan kita. Amin. Dia menanggung segala dosa kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kuasa dosa yang menghukum, yaitu kutuk, telah diambil alih oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dan di dalam tubuhnya yang tidak berdosa, Yesus menghukum dosa, Yesus menghukum tuntutan hukum Taurat, Yesus menghukumkan segala resiko dari perbuatan manusia, dan Dia menggantikan melakukan itu supaya kita dimerdekakan dari hukuman dan kita diselamatkan, pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Semuanya itu kita peroleh karena kita sudah berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 4 lah dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh perbuatan baik yang dituntut oleh hukum Taurat, Allah memperhitungkan bahwa itu semuanya sudah termasuk di dalam kebaikannya yang sudah diberikan pada kita, tapi sebenarnya itu adalah kebaikan Kristus. Amin. Kebaikan Kristus
Bapak Ibu Saudaraku, kekayaan kasih karunia Kristus diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita melalui iman kita terima, dan Allah Bapa di surga melihat bahwa kita telah berada di dalam posisi yang sama dengan Kristus, bahwa kita sudah dilayakkan. Amin. Kita sudah dilayakkan. Memang sebelumnya kita tidak layak, tapi karena kasih karunia Kristus Yesus dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma, karena kita percaya kepadanya, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilayakkan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena tuntutan hukum Taurat dikatakan digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sekarang kita menuruti Roh Kudus, tidak lagi menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, permusuhan dengan Allah. Tetapi keinginan roh adalah kemuliaan dan sukacita, damai sejahtera dan kasih, serta segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu kita lihat di sini, tidak ada lagi penghukuman bagi kita karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, dan hukum Taurat sudah digenapi di dalam kita karena Kristus sudah ada di dalam kita. Amin. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Karena kita sudah satu dengan Kristus dan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Kita adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Dan kita ini adalah umat yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus, dan kita diberikan ya kesucian hidup kita oleh darah Kristus. Dikatakan kita miliki, kita peroleh karena iman satu kali dan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya masih mengajak kita mundur dulu ke pasal 7, ya. Kita lihat dulu di kitab Roma pasal 7 untuk melihat dan membaca lagi bagaimana penegasan daripada firman Tuhan tentang posisi kita. Kenapa posisi kita, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan ingin memastikan bahwa kita ini benar-benar adalah orang-orang yang sudah hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus. Maka firman Allah terus menegaskan kepada kita tentang posisi kita, kedudukan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita lihat di dalam Roma pasal 7, langsung kita baca saja ayatnya yang ke-6, ya. Ayatnya yang ke-6. Dikatakan di situ, tetapi sekarang, nah lihat Bapak Ibu Saudara, lain Bengkulu, lain Tanjung Karang, lain dahulu, lain sekarang. Amin. Tetapi sekarang, jadi kita melihat hidup kita yang sekarang, ya Bapak Ibu Saudara, bukan yang dulu, bukan yang dahulu, ya, di mana kehidupan kita dikatakan hidup yang dipersatukan dengan Adam yang berdosa. Tapi sekarang kita melihat hidup kita yang sudah dikuduskan bersama dengan Kristus. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Amin. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bukan akan dibebaskan. Bukan belum dibebaskan. Tapi sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kita telah dibebaskan sebab kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh Kudus dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan kita sudah dibebaskan. Bebas, merdeka. Bukan merdeka berbuat dosa. Itu kekeliruan besar. Itu adalah suatu pernyataan kebodohan. Kalau dikatakan kita bebas berbuat dosa, tidak. Dibebaskan dari dosa supaya kita bebas melakukan kebenaran. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu yang semestinya yang kita pegang bersama. Hidup menurut pimpinan Roh Kudus
dan bukan hidup menurut pimpinan kuasa daging. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mundur lagi ya di pasalnya yang ke-6 ya. Jadi kita mundur di sebelahnya, pasalnya yang ke-6 kitab Roma, ayatnya yang ke-14. Kita lihat saudara-saudaraku ya. Ayat 14 dikatakan, saya akan membaca untuk kita, Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu, siapa kamu di sini, Bapak Ibu Saudara? Semua orang percaya yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, anggota tubuh Kristus, ya, yang sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus yang permanen, manusia baru, ciptaan baru, ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat lagi, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa indahnya hidup kita di bawah terang kasih karunia Allah, mengenal kasih karunia Allah yang sempurna saat ini oleh korban penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena hidup kita sudah benar-benar diperbaharui oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena hasil perjuangan kita. Itu semua tidak memenuhi kriteria, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang memenuhi kriteria di hadapan Allah adalah apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa berkenan kepada Yesus Kristus dan semua orang yang ada di dalam anaknya yang tunggal. Semua orang yang percaya, saudara dan saya, posisi kita di dalam Kristus Yesus membuat hubungan kita yang baru dengan Allah saat ini, bahwa kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kita telah hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya saudaraku, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa sekarang kita di dalam Kristus Yesus telah memiliki posisi yang permanen, yang telah dibebaskan dari ancaman dan hukuman, dan kita sudah dimerdekakan untuk mengalami damai sejahtera Tuhan yang sempurna, sukacita senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita memiliki semuanya itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang dilakukan oleh Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib telah membebaskan kita dari segala tuntutan, dari segala hukuman. Yesus yang melakukannya buat saudara dan saya. Amin. Itulah kasih karunia saat ini yang ditawarkan oleh Allah bagi semua umat manusia. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya, kita semakin jelas memahami sekarang ya mengapa Yesus berpuasa, supaya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah bagian yang sudah selesai. Bagi kita saat ini menerima kasih karunia-Nya yang sempurna, sehingga kita bebas untuk memuliakan Dia, bebas melakukan kebenaran, dan bebas menyampaikan kabar baik kepada semua orang sebagai jalan yang terbaik bagi semua orang menerima ya keselamatan hidup yang kekal, dan juga menerima segala kebaikan Tuhan Yesus di dalam kasih karunia yang sempurna itu, di mana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, lalu saya sekarang akan mengajak kita untuk melihat perkataan daripada Rasul Paulus. Lalu mengapa Paulus mengatakan bahwa dia juga berpuasa, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Ya. Saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ya.
Firman Tuhan katakan, 2 Korintus pasalnya yang ke-6, saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan, melihat ya, dan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacanya mulai dari ayatnya yang pertama ya. Tapi nanti fokus kita melihat kata-kata Paulus di ayatnya yang kelima ya. Saya baca dari ayat yang pertama, 2 Korintus pasal 6. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Maksudnya di sini menjadi sia-sia kasih karunia Allah bukan berarti mereka bisa batal ke surga lalu masuk ke neraka. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara ya. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa kasih karunia Allah menjadi sia-sia, tidak berbuah. Tidak ada ya kebenaran yang berbuah dari kehidupan orang percaya itu, sehingga mereka jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi harus menjadi saluran berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Bukan nanti Bapak Ibu Saudara. Hari keselamatan itu, jaminan kepastian keselamatan itu bukan sesudah kita meninggalkan dunia ini. Sekarang, hari ini kata Paulus, amin. Ya, hari ini harus tahu. Kita harus mengerti dan kita harus yakin bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Tapi ini adalah suatu kepastian yang kokoh menurut apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, dan bisa kita menyaksikan sendiri. Ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Nah itu tadi ya, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saudara, ayat 4, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Menahan dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini adalah hal yang rohani. Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi Paulus tidak fokus kepada soal makanan dan minuman. Itu terlalu jauh Bapak Ibu Saudara standarnya. Kalau hanya soal makanan dan minuman. Tapi bagaimana tingkat kualitas daripada manifestasi daripada kasih karunia Allah? Paulus katakan menahan dengan penuh kesabaran, penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Karena apa? Ayat 5, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran, dan kekuasaan Allah, dan menggunakan senjata-senjata keadilan, untuk menyerang maupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak memiliki sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku, jauhlah ini dari hanya masalah makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudara, ya. Ini adalah manifestasi daripada kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Amin. Menanggung segala penderitaan karena kebenaran. Bukan karena dosa. Amin. Bukan karena kekeliruan. Bukan karena keteledoran. Dan bukan karena kegagalan. Tapi karena keberhasilan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada kita
menyanggupkan Rasul Paulus ya untuk menahan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia menanggung banyak penderitaan karena kebenaran, dan bukan karena memenuhi keinginan daging, tapi karena ingin menunjukkan bahwa dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Bukan mengikuti keinginan dirinya sendiri, tapi dia mengikuti perkenanan Tuhan. Dia rela, seperti Yesus Kristus, rela menderita demi untuk keselamatan orang lain. Itu yang dilakukan Paulus, arti daripada dia berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia rela berkorban demi keselamatan orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu tingkat kebenaran yang jauh lebih tinggi, Bapak Ibu Saudara, bahkan di luar daripada nalar manusia, tapi sangat masuk akal, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan yang bisa diterima oleh akal sehat manusia, karena kita percaya kepada kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat di pasalnya yang ke-11. Karena kita harus menyelesaikan topik ini hanya 2 sesi saja, 2 bagian saja, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk sedikit lagi menggunakan waktu kita. Ya, kita lihat di pasal 11. Pasal 11. Paulus sekarang menguraikan bagaimana kata-kata di mana dia mengatakan bahwa dia juga berpuasa, tapi itu melebihi daripada hanya soal makan dan minum. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam pasal 11, ya, kita akan membaca pasal 11, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara mulai dari ayatnya, ya. Ya, pasal 11, 2 Korintus pasal 11. Saya akan membacakan mulai dari ayat 21b. Ayat 21b. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun aku berkata dalam kebodohan berani juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, dia mengatakan seperti orang di dalam kebodohan. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, bukan dia bodoh, tidak. Tapi kita tahu bahwa orang-orang Korintus ini, saudaraku, ya, agak susah juga mereka ini sebagai orang percaya. Ya, orang Korintus ini meragukan bahwa Paulus itu motivasinya murni melayani mereka, sehingga orang Korintus ini malah memuji-muji pengajar-pengajar palsu dan bukannya menghormati Paulus sebagai orang yang telah menyampaikan, memperkenalkan kabar baik kepada mereka. Ya, sehingga Paulus mengatakan, aku berkata di dalam kebodohan. Karena apa? Karena dia sebenarnya tidak ingin memberitahukan semua ini, ya, seperti sebuah pembelaan bagi dirinya. Dia tidak perlu melakukan itu, tapi dalam keadaan terpaksa dia harus menyampaikan bahwa dia bukanlah seorang hamba Tuhan yang ingin mencari keuntungan dari orang-orang yang dia layani. Ya, makanya dia katakan di ayat 22, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Ya, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali kata-kata ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi penganut hukum Taurat yang mengacaukan jemaat-jemaat kudus di bangsa-bangsa lain. Ya, ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun.
bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak lagi hal lain, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah hal seperti ini bisa tergambar di dalam diri hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Menurut saya tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak tergambar. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak yang menamakan dirinya hamba Tuhan saat ini. Wah, mereka sangat bangga kalau mereka dalam kemewahan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi itu urusan mereka. Urusan kita adalah bagaimana kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Bahwa di sini Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, menyatakan bahwa dia benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus dengan segala pencobaan dan ujian iman yang menghadang langkahnya. Dia tidak pernah surut dan dia tidak pernah mundur. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang penting kita lihat di sini. Bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh Rasul Paulus semuanya dipersembahkan untuk semata-mata supaya banyak orang yang mendengarkan kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus demi keselamatan banyak orang. Maka Paulus katakan tadi di situ, aku berpuasa bukan hanya soal makan dan minum. Itu terlalu kecil bagi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetapi yang sampai seberat-beratnya pun dialami, dipenjara, disiksa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dia terkadang kekurangan makanan, kekurangan pakaian, dan banyak kekurangan di dalam hal-hal kebutuhan fasilitas secara jasmani, tapi dia tidak berhenti untuk terus memberitakan Injil kasih karunia Allah, kabar baik bagi semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pekerjaan Roh Kudus. Amin. Siapa yang melakukannya semuanya untuk Paulus? Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku bekerja lebih keras daripada semua mereka, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku, saya akan mengajak kita untuk melihat bagian yang terakhir, ya, di dalam Kisah Para Rasul, ya, 20 ayatnya yang ke-24. Inilah yang disadari oleh Rasul Paulus sejak dari awal dia mengenal Yesus Kristus. Inilah hal yang disadari oleh Rasul Paulus dalam perjuangan imannya, ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur, tidak pernah ngambek, ya, dan dia tidak pernah surut semangatnya. Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah kendor, tapi rohnya terus menyala-nyala melayani Tuhan, karena ada satu hal yang disadari oleh dia sebagai pesan daripada Tuhan yang sangat tidak bisa diabaikan atau adalah merupakan fokus tertinggi daripada visi misi perjuangan Paulus. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Mari kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, garis finish, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang apa? Tentang Injil kasih karunia Allah. Itulah sebabnya dia tadi rela menderita segala sesuatu itu, karena di awal dia sudah menaruh harganya, yaitu aku rela mengorbankan nyawaku sendiri, kata Paulus. Sama seperti Tuhannya, sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, rela
mengorbankan nyawanya. Sudah lebih dulu Yesus Kristus melakukannya, maka Rasul Paulus pun sanggup mengikutinya, dan saudara dan saya juga sanggup mengikuti hal yang sama, karena Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11, jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Jadilah teladanku karena kami telah lebih dulu meneladani Kristus. Yaitu dengan penuh kerelaan Kristus melakukan semuanya untuk kita, memberikan yang terbaik, yaitu kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan hidup kita dan sukacita kita, damai sejahtera kita. Kita bisa setia tetap kepadanya dan hidup kita dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah melakukan segala sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan, dan kita menerimanya secara cuma-cuma. Maka kita juga bersedia untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk menyatakan semua kebaikannya kepada dunia ini selagi masih ada waktu, karena hidup adalah kesempatan dan hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi jangan khawatir, kita sudah mempunyai hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Apabila kita meninggalkan dunia ini kapan saja, kita sudah pasti diselamatkan dan bersama-sama dengan Kristus di surga yang kekal. Amin. Lebih daripada itu juga, kita juga dijanjikan oleh Tuhan orang yang selalu setia menyampaikan berita kabar baik kepada semua orang. Yesus berjanji, upahmu besar di surga. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang besar. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hamba kebenaran. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Mari saudaraku, kita mengucap syukur untuk semua kebaikan, kebenaran Tuhan yang sudah nyata di hadapan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberikan ketenangan, diberikan kami Tuhan, kasih setia Tuhan Yesus yang menguasai hati dan pikiran kami. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, terberkatilah semua saudara-saudara kami yang mendengarkan, di mana saja pun mereka berada. Biarlah Engkau memberkati keluarga mereka semua, memberkati saudara-saudara kami semuanya. Apapun yang mereka lakukan selalu berhasil di dalam Tuhan. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala kehidupan kami dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat malam untuk kita semuanya. Saatnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab atau sharing, berbagi, dan kita akan jumpa besok pagi lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, salam kudus buat kita semua. Amin.